Kami di sini akan mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional serta bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Naya Aulia Akbar sebagai moderator dan pemateri ketujuh, Anita Rizkia Hayati, pemateri pertama. Saya Inirfan Jahadi, pemateri kedua. Saya Febrini Lasari sebagai pemateri ketiga. Saya Ervandir Rashid sebagai pemateri keempat. Saya Yulia Mulyana sebagai pemateri kelima. Saya Nadira Ulfiandini sebagai materi keenam. Selanjutnya, saya akan menyerahkan pembacaan materi kepada rekan-rekan saya. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sejak merdeka, Indonesia selalu menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek, tidak hanya militer, tetapi juga ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan ketahanan. Ini ancaman yang dihadapi adalah radikalisme, terorisme, hoax, dan menurunnya moral di generasi seperti sekarang ini. Karena itu, peran mahasiswa sangat penting sebagai generasi penerus bangsa Indonesia untuk menjaga komitmen kebangsaan di tengah tantangan global. Selanjutnya ada konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk bertahan, beradaptasi, dan mengembangkan kekuatan untuk mencegah ancaman. Menurut Lemhanas, ini merupakan kondisi dinamis yang menjamin identitas kelangsungan negara. Konsepnya dibangun melalui Astagatra, meliputi geografi, kekayaan alam, kependudukan. Selanjutnya ada Pancagatra, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Keduanya menjadi dasar menjaga stabilitas negara. Selanjutnya, bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang didasari rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Konsep ini ditegaskan dalam Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Bela negara tidak hanya sebatas keterlibatan dalam dunia militer, tetapi juga mencakup peran warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti mahasiswa dapat berkontribusi melalui pendidikan dengan belajar sungguh-sungguh. Masyarakat dapat mendukung dengan menjaga kerukunan sosial, sementara profesi yang lain bisa berkontribusi sesuai bidangnya. 5 nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa, yakin pada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Urgensi ketahanan nasional semakin terasa karena Indonesia merupakan negara yang multikultural, kaya sumber daya, namun rentan terhadap ancaman. Ketahanan nasional juga dibutuhkan untuk menjaga persatuan, mencegah disintegrasi, serta memperkuat daya saing global. Sementara itu, urgensi bela negara sangat menonjol karena adanya ancaman non-militer seperti radikalisme, korupsi, narkoba, hingga perang cyber yang semakin kompleks. Tanpa adanya kesadaran bela negara dari masyarakat, ketahanan nasional itu akan rapuh. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi, antara ketahanan nasional sebagai kondisi yang ingin dicapai, sedangkan bela negara sebagai sarana untuk mewujudkannya. Selanjutnya, contoh nyata tantangan ketahanan nasional yang ada di Indonesia yaitu kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang ada di Papua. Aksi ini sangat mengganggu stabilitas keamanan, menimbulkan trauma sosial, serta menghambat pembangunan dan juga mempengaruhi integritas bangsa.
dari perspektif bela negara, kasus ini menuntut bukan hanya aparat keamanan saja, tetapi juga pemerintah dan rakyat ataupun masyarakat, karena Papua merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Adapun tahap penanganannya bukan hanya dengan pendekatan militer saja, tetapi juga bisa dengan pengembangan atau pembangunan sosial dan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan. Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi pemuda dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Di bidang pendidikan, mahasiswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan menggunakan ilmunya untuk kemajuan bangsa. Di bidang ekonomi, dukungan terhadap produk lokal dan UMKM adalah wujud bela negara nyata. Sementara di aspek sosial budaya, generasi muda diharapkan untuk tetap menjaga adat, budaya, dan kerukunan. Selain itu, wawancara juga menekankan pentingnya literasi digital. Rendahnya literasi digital membuat masyarakat muda terpercaya terhadap hoaks dan propaganda yang dapat melemahkan kesadaran bela negara. Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional dan bela negara memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi Indonesia. Keduanya memiliki fungsi sebagai benteng dalam menghadapi ancaman, baik militer maupun non-militer. Studi kasus KKB di Papua menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran bela negara dapat mengancam stabilitas bangsa. Oleh karena itu, bela negara harus diwujudkan melalui pendidikan karakter, dukungan terhadap ekonomi lokal, pelestarian budaya, serta peningkatan literasi digital, terutama di kalangan pemuda. Dalam menjadikan Pancasila sebagai pedoman, Indonesia akan mampu menjaga persatuan, kedaulatan, serta berdiri kokoh dalam menghadapi tantangan zaman. Sekian dari video presentasi kami, semoga penyampaian kami mudah diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, perwakilan kelompok, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.